Halo semuanya, balik lagi di Amaplog. Kali ini video aku sedikit beda dari video vlog-vlog aku yang lain di channel YouTube ini, karena di video kali ini tuh aku bakal ngasih kalian tutorial gimana sih caranya ngebuat branch, terus buat full, fetch, sama push di Git dan GitHub. Ini juga merupakan tugas aku ya di mata kuliah pemrograman web 2. Jadi ikutin terus tutorial aku biar kalian tahu gimana sih caranya nge-push, pull, fetch, sama ngebuat branch di Git dan GitHub. Lanjut nih ke tutorialnya. Di sini tuh teman-teman harus menyediakan beberapa hal yang seperti teman-teman juga harus install Git, harus juga buat akun di GitHub. Teman-teman bisa buka CMD. Nah, teman-teman bisa buka CMD teman-teman kayak gini. Karena di sini aku belum bikin folder, jadi kita masuk ke repository. Sini aku juga mau buat folder baru buat untuk bikin file di dalam folder itu yang nantinya kita akan push dan pull ke GitHub. Ketik aja mkdir, lalu nama folder yang mau teman-teman buat. Di sini aku mau buat tugas web 2. Web 2 kayak gini ya. Enter. Langsung aja kita masuk ke folder tugas web 2 dengan cara cd tugas web 2. Nah, ini udah masuk. Sekarang kita bakal masuk ke VS Code lewat terminal ini dengan cara ketik kode spasi dot. Tunggu. Dan ini kita udah masuk di folder tugas web 2. Dan sekarang kita bakal bikin file baru nih. File baru di sini dimana aku bakal namain dia index.html. Sekarang kita bakal buka terminal. Untuk nampilin terminal kita bisa klik, teman-teman bisa klik Ctrl Shift sama tanda petik ya, seperti itu, dan udah kebuka. Ya, tadi sebelumnya kalau teman-teman sudah install Git dan kita mau ngecek nih apa Gitnya sudah terinstall atau terhubung belum, itu bisa dengan cara Git. Nah, ini udah ya, sudah terhubung ya. Dan di sini juga teman-teman kita bisa ngebuat username kita dan memasukkan email kita. Teman-teman bisa langsung ketik aja user.name. Nah, di sini tuh udah ada nama aku ya, baik. Terus kalau teman-teman mau misalnya belum membuat username, teman-teman tuh bisa ketik git config global, tambahin add di sini add username, baru nama dari username teman-teman, misalnya baik gitu. Enter, habis itu udah jadi. Terus sekarang kita juga mau ngecek udah ada nggak sih email kita terdaftar kayak gitu dengan cara user.email. Ini tuh udah terdaftar ya, ini nama ini dari email aku. Kalau udah kayak gini, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sini pertama-tama kita akan inisialisasi indeks HTML ini ke Git dengan cara git init. Di terminal teman-teman bisa klik git init, ketik git init di terminal, enter. Oke, tuh udah ada tanda U kayak gini. Selanjutnya kita akan tambahkan indeks HTML ini ke Git dengan cara git add. Sudah. Selanjutnya kita bakal simpan indeks HTML ini dengan cara git commit. Sini kita gini commit. Oke, sudah ke save ya. Di sini teman-teman bisa nambahin coding teman-teman. Di sini aku udah nyipin beberapa coding aku yang mau aku tambahin. Ini dia coding aku yang udah aku bikin ya. Ini coding sederhana aja. Terus jangan lupa di save. Selanjutnya di sini aku mau nambahin branch di index.html ini. Di sini aku bakal bikin beberapa cabang ya. Jadi bisa aja langsung klik git branch
Nah, Git branch nama cabang yang mau aku bikin. Karena nggak mau repot, aku cuman mau bikin cabang satu. Sorry. Nah, ini aku udah bikin. Kita bikin lagi cabang 2. Terus cabang 3. Karena aku mau bikin 3 cabang. Di sini aku mau ngisi beberapa coding lain. Nah, ini aku udah masukin, jangan lupa di save. Kalau pakai percabangan ini, teman-teman bisa ngedit beberapa coding tanpa harus punya banyak file, tanpa harus bikin banyak file, cukup satu file. Jadi teman-teman bisa ngedit coding-coding yang teman-teman mau buat itu di cabang-cabang yang lain kayak gitu. Ini kita udah berhasil bikin percabangan, yaitu aku bikin cabang 1 sampai 3, aku bikin 3 cabang. Dan sekarang kita bakal masuk ke tahap push, dimana teman-teman bikin dulu akun di GitHub, langsung aja klik github.com dan bikin akun. Di sini aku udah bikin akun, dan setelah teman-teman bikin akun, kita langsung aja bikin repository baru di GitHub kita. Di sini aku juga mau bikin repository baru. Apa sih publik? Nama repositorinya adalah tugas web 2. Web 2 ya. Langsung aja kita bikin. Nah, di GitHub-nya sendiri tuh udah ngasih tutorial gimana cara kita nge-push file lokal kita atau dokumen lokal kita ke GitHub. Ini tuh udah ada caranya. Kita langsung ikutin aja, langsung ketikkan kode-kode yang udah disediakan sama GitHub di terminal VS Code teman-teman. Sini langsung aja aku. Teman-teman bisa langsung copy aja kayak gini. Terus kita copy juga git remote https ini tuh alamat dari repository yang udah kita bikin tadi. Ini alamat yang ini, jadi nggak perlu diubah apa-apa lagi, teman-teman langsung copy aja kayak gini, copy kayak gitu. Dan yang terakhir ini kita push file kita yang ada di sini, copy aja git push origin main ini, pastekan di sini. Bentar, kita tunggu. Dan di sini ada keterangannya berhasil ya. Langsung aja kita cek di GitHub kita. Nah, ini udah masuk. Berarti push kita berhasil. Oke, dan sekarang kita masuk ke tahap fetch. Dimana tahap fetch ini adalah kita ngecek di lokal kita. Apakah terjadi perubahan nggak sih di GitHub, atau terjadi perubahan nggak sih codingan itu dengan cara fetch. Di sini aku udah edit, langsung aja kita save, dan kita bakal ngecek di lokal ada perubahan nggak sih yang dilakukan oleh kita di GitHub, atau coding kita tuh sudah ada perubahan nggak dari coding kita. Teman-teman bisa lakukan fetch ini dengan ketik git origin main. Ya. Nah, cobain kita lihat update-nya apa aja di index. Ternyata indeks HTML ini ada update nih, ada perubahan. Kita cek di sini gimana cara lihatnya. Nah, di sini tuh ada kelihatan apa aja yang diubah atau ditambahkan. Ini yang sebelah kiri ini itu file yang sebelumnya yang belum dia papain, dan yang di sebelah kanan adalah file yang sudah diedit. Kelihatan tanda hijau ini yang diedit tadi. Jadi ini fetch kita udah berhasil, dan kita bisa melihat perubahan apa aja yang sudah dilakukan di coding kita. Nah, setelah fetch sudah berhasil, kita sekarang bakal masuk ke tahap pull nih, dimana pull ini adalah cara yang kita lakukan untuk menarik atau mendownload, bisa dibilang mendownload dokumen yang sudah diedit oleh teman kita. Misalnya kalau kita kerja kelompok, atau dokumen terbaru yang sudah diupdate seperti itu, dengan cara misalnya kan tadi aku udah ngedit ini nih, tapi di lokal aku tuh masih sama yang kayak awal, belum diapa-apain, belum aku ubah sama sekali. Dan sekarang aku mau narik hasil editan aku yang ini ke lokal dengan cara pull. Langsung aja di sini teman-teman bisa langsung ketik git
full origin main. Kita lihat ini, teman-teman bisa lihat masih ya belum diapa-apain. Titlenya masih submission 1. Terus di headernya ini cuman masih ada biodata Wang Hyunjin. Lalu kita lihat apakah bakal ada perubahan atau enggak. Nah, setelah pullnya berhasil, ada keterangan kayak gini. Dan otomatis coding di main ini, di cabang utama ini bakal berubah sesuai dengan yang ada di GitHub, yang ada di sini. Dan ini udah ada perubahan, titlenya jadi tugas web 2 karena tadi aku sempat ngedit, dan di headernya ini aku tambahin halo selamat datang di web saya. Nah, mungkin segitu aja nih yang bisa aku sampaikan di video tutor aku kali ini. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung, teman-teman bisa nanya aja langsung di kolom komentar. Nanti insya Allah bakal aku respon. Dan segini aja dulu videonya. Mohon maaf kalau mungkin aku ngejelasinnya kurang jelas. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.